Halo teman-teman Excel for Accounting dimanapun berada. Teman-teman jumpa lagi dengan saya Roli. Hari ini kita akan membuat video tutorial tentang aplikasi laporan keuangan untuk agen LPG 3 kilo versi terbarunya teman-teman. Jadi di versi sebelumnya di penambahan versi terbaru ini itu untuk pangkalan ya, untuk pangkalan. Kemudian rekap stoknya ini untuk perhitungan HPP ya. Jadi yang terbarunya ini sudah ada rekap per pangkalannya teman-teman. Oke, teman-teman bisa perhatikan modul yang kita sediakan itu sama dengan seperti biasa ya. Ada laporan, ada jurnal umum ya untuk pencatatan transaksi. Kemudian laporannya ada laporan buku besar, kartu persediaan, neraca lajur, laporan laba rugi per bulan, laporan laba rugi per tahun, neraca, daftar aset, ya, perhitungan transfer fee dan laporan perubahan modal. Oke, teman-teman, ini langsung saja kita buatkan beberapa kasus ya, beberapa soal. Oke, kita buatkan. Misal tanggal 1 ya. Tanggal 1 bulan 1 2024 ya. Dilakukan pemesanan gas LPG 3 kilo kepada PT Pertamina. Jadi di sini penebusan ya kita buat teman-teman. Penebusan gas LPG 3 kg ya sebanyak 2 kali 560 ya. Oke, kita lihat di harganya saya lupa ya, coba kita hitung. Harganya 11.550 ya teman-teman ya. Buat di sini kita buat, ini masih pesan ya teman-teman ya. Jadi kalau mengikuti pencatatan akuntansi yang benarnya, pada saat pemesanan itu barang belum kita terima, itu kita catatnya sebagai uang muka pembelian. Baru di sini kas ya, kita katakan kita menggunakan Bank Mandiri. Oke. Kemudian kita masukkan nilainya 11.550 ya dikali 560 dikali 2 berapa ya? Kali 2. Oke. 12.936. Ini teman-teman kita tidak masukkan pajaknya dulu. Oke. Seperti ini. Di sini teman-teman belum ada pencatatan persediaannya. Kenapa? Karena ini kita masih penebusan ya, barang yang kita tebus belum diterima, belum kita terima ya. Kemudian di tanggal 2-nya pengambilan ya gas LPG 3 kg ya di SPPBE ya, seperti ini. Di sini kita baru catat persediaan teman-teman. Persediaan lawannya uang muka pembelian. Uang muka pembelian ya. Di sini kita pilih nama barangnya LPG 3 kilo, kemudian quantity masuk, quantity terima ya, langsung kita ambil dua-duanya 560 kali 2 ya, kemudian nilainya. Oke, seperti ini. Oke, di sini baru teman-teman bisa lihat stoknya masuk ya, gas LPG tadi masuk sebanyak 1.120 tabung ya. Nilai nominal uangnya 12.936.000. Kemudian ini tanggal 2 ya teman-teman ya, tanggal 2. Kemudian di tanggal yang sama ya, penjualan gas LPG 3 kg ke pangkalan
1 misalnya. Kita sebutkan aja pangkalan 1. Oke. Di sini jurnalnya teman-teman kita catat. Katakan cash ya teman-teman ya, cash ya. Ini cash. Cash. Nah, di sini jurnalnya kas, katakan kita terimanya pakai bank juga. Kas lah ya, kas operasional misalnya. Kemudian di sini lawannya penjualan. Oke. Nilainya ini misalnya ke pangkalan 1 ya teman-teman. Jadi teman-teman ngisi pangkalannya di sini ya. Kemudian katakan harga jualnya, kita isi nama barangnya. Kemudian misalnya di sini 300 kg misalnya. Oke, kita catat di sini. Katakan harganya 15.500, berarti 15.500 dikali 300 tabung ya, 15.500. Oke, seperti ini. Oke. Karena di sini penjualannya cash, teman-teman juga isi di sini nama pangkalannya di posisi kasnya. Ya, kita lihat. Ya, ini rekapnya, rekap perpangkalannya sudah masuk pangkalan 1. Ya, sudah dilakukan pembayaran karena cash. Kemudian di sini juga nampak stok masuk, ya, di rekap stoknya ada stok masuk, kemudian ada keluar 300 tabung. Di sini penjualan kita, nilai nominal penjualnya 4.650.000, HPP-nya 11.550 dikali 300, HPP-nya 3.465.000. Jadi laba kotor kita 1.185. Jadi kalau kita lihat laporan laba ruginya Januari ya teman-teman ya, kita lihat Februari kosong, Januari ya. Oke, seperti itu. Kemudian next di tanggal yang sama kita jual lagi ke pangkalan 2 ya, kita jual ke pangkalan 2 secara kredit ya. Secara kredit. Oke. Di sini jurnalnya penjualan ya, tetap penjualan di sini, tapi yang di atasnya karena kredit jurnalnya piutang ya. Kemudian kita isi nama pangkalan di posisi penjualannya seperti ini. Katakan ini misalnya 200 tabung ya, 200 tabung. Ya, 200 tabung. Ya, kita masukkan quantity keluar 200 kali harganya 15.500 dikali 200 tabung. Seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman perhatikan seperti ini. Ya. Kita lihat laporannya, rekap pangkalannya. Sorry, pangkalan 2 ya teman-teman ya. Ya, pangkalan 2. Oke. Teman-teman bisa lihat di posisi rekap perpangkalannya, penjualan ke pangkalan 2 tadi 200 tabung itu belum dilakukan pembayaran atau alias kredit. Jadi di sini ada piutang sebesar 3.100.000 ya. Kalau kita lihat di buku besarnya juga di sini timbul piutang ya. Timbul piutang senilai 3.100.000. Oke, kita lihat laporan laba ruginya. Penjualan kita sudah 500 tabung ya teman-teman ya. Total keuntungan 1.975. Kemudian stoknya, laporan kartu stoknya teman-teman bisa lihat masuk 1.120 tabung, sudah keluar 500 tabung, jadi saldo kita 620 tabung. Oke. Sampai di sini teman-teman. Kemudian kita contohkan satu lagi penjualan ke pangkalan 3 misalnya, ke pangkalan 3 secara cash ya, sebanyak 250 tabung misalnya. Oke, seperti ini. Ini karena cash, ini penjualannya jurnalnya sama ya teman-teman ya. Kas penjualan, kas pada penjualan ya.
Oke, kemudian kita pilih di sini pangkalannya, pangkalan 3. Kita pilih nama barangnya. Kemudian kita masukkan quantity out-nya ataupun barang quantity keluarnya 250 tabung. Kemudian kita masukkan nilai penjualannya dikali 15.500. Ya. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat laporannya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di sini posisinya masih piutang ya, muncul di sini piutang pangkalan 3. Padahal penjualannya cash ya. Jadi caranya teman-teman isi di sini di posisi kasnya juga pangkalan 3 ya. Artinya penjualan ini sudah dilakukan penjualannya berarti cash gitu ya. Kita lihat laporannya. Nampak penjualan ke pangkalan 3 ini juga sudah lunas ya. Oke, laporan laba ruginya teman-teman bisa kita lihat. Ini laporan kartu stoknya 300, 200, 200, 250, sisa barang kita 370. Di posisi laporan laba rugi teman-teman bisa lihat ya seperti ini. Oke, selanjutnya saya contohkan pembayaran biaya ya, pencatatan biaya. Misalnya membayar gaji sopir ya. Misalnya gaji sopir ini per trip ya teman-teman ya. Kita buat gaji sopir, gaji, lawannya kas. Misalnya kita bayar dengan kas. Oke, jumlahnya, misalnya jumlah pembayarannya, gajinya misalnya 400.000 per trip kita bilang ya, 400.000 per trip. Kemudian kita keluarkan juga BBM-nya. Pengisian BBM truk ya. BBM lawannya kas ya. Misalnya BBM-nya 300.000. Seperti ini. Ya. Teman-teman bisa perhatikan. Oke, kita lihat teman-teman laporannya. Ya, laporan laba ruginya. Teman-teman bisa perhatikan penjualan ya 750, ini harga pokoknya. Kemudian biaya usaha, biaya gaji karyawan sama BBM kendaraan ya. Laba rugi bersihnya seperti ini bisa kita tampilkan. Oke, teman-teman bisa lihat ya tampilannya seperti ini ya. Laba kita 2.262.500 ya. Seperti ini. Oke, laporan laba rugi tahunannya juga bisa kita lihat teman-teman ya. Ini masih sama karena penjualan di bulan Januarinya belum ada ya. Seperti ini. Kemudian di posisi neraca teman-teman bisa perhatikan ini stok kita belum berkurang ya. Karena kita HPP-nya belum kita catat teman-teman. Jadi caranya gimana? Untuk pencatatan HPP di sini kami membuat pencatatan HPP-nya itu per bulan teman-teman untuk posisi neracanya. Jadi teman-teman cukup mencatatnya sekali per bulan ya, sebulan sekali ya. Harga pokok penjualan LPG bulan Januari ya. Oke, kita lihat. Kita masukkan di sini harga pokok penjualan lawannya persediaan. Betul ya teman-teman ya, harga pokok lawannya persediaan. Ya, nilainya teman-teman langsung ambil dari rekap stok ya. Ini HPP 8662500. Teman-teman langsung ambil di sini ya. Oke, seperti ini. Oke. Kita lihat laporan neracanya teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan stok kita di posisi neraca 4.273.500. Ini kenapa minus? Karena tadi tidak ada saldo awal ya. Kalau ada saldo awal otomatis di sini tidak akan minus ya. Kemudian laba tahun berjalan kita 2.262.500. Ini sama dengan laporan di sini, laporan laba rugi per tahunnya 2.262.500. Dengan laba rugi per bulan juga sama teman-teman. Kenapa sama? Karena kita baru mencatat transaksi di bulan Januari. Oke, seperti ini. Oke, kemudian yang lain laporannya teman-teman bisa perhatikan transfer fee juga ada ya. Kemudian di sini juga tersedia daftar asetnya juga kita sediakan. Jadi yang terbaru itu teman-teman rekap penjualan per pangkalannya ya. Jadi ini sudah kita sediakan.
Oke, seperti itu. Kemudian rekap stoknya ini juga baru. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Ini tujuannya untuk melihat berapa stok masuk, berapa keluar, sisa stoknya berapa, ya kan? Ini rekap per bulan, teman-teman. Jadi di sini juga teman-teman sudah bisa membaca laporan laba rugi per bulannya, laba rugi kotor ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa sudah lihat di sini. Ya, seperti ini. Kemudian laporan buku besarnya. Oke, seperti ini. Ya. Mungkin sekian video tutorial untuk hari ini ya. Nanti teman-teman bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi ini silakan hubungin admin ya. Teman-teman akan mendapatkan harga spesial ya. Harga spesial bagi yang pesan hari ini juga ya. Nanti kita kasih harga spesial ya. Jadi aplikasi ini sudah kita rancang sedemikian rupa sesuai dengan bidang usaha agen LPG 3 kilo ya, dan laporannya sudah kita siapkan sesuai dengan kebutuhan agen LPG 3 kilo. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video kita. Kemudian jangan lupa lihat video-video terbaru dari kami di YouTube ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari channel Excel for Accounting. Oke, terima kasih. See you next time.